Oke teman-teman, kita jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Malam ini kita akan menyaksikan pertandingan antara timnas kita melawan timnas Arab Saudi ya. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan kemenangan. Sambil menikmati suasana santai dan menunggu timnas kita main, saya akan membagikan kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, para sahabat, para subscriber, para follower, dan juga para penggemar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Ya, buat Anda semuanya ini ya, kita akan belajar sebentar. Kita akan mengorek-ngorek bagaimana seseorang itu bisa terhipnotis ya. Kenapa orang yang terhipnotis ini kok nurut ya, kayaknya ini kan nggak masuk akal. Oke, ini sering ditanyakan buat orang-orang yang belum pernah belajar hipnotis atau orang awam ya, saya menyebutnya. Kayaknya nggak masuk akal nih Mas Nuk, masa orang kok begitu nurutnya, disuruh A, disuruh B, nurut begitu. Nah, kita akan membahasnya pelan-pelan tentunya teman-teman. Hal yang pertama yang perlu teman-teman mengerti dan sadari bahwa seseorang ini bisa menurut, ya bahasa mudahnya, menuruti perkataan seorang penghipnosis atau seorang penghipnotis ini disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Anda harus paham bagaimana pikiran alam bawah sadar ini bisa menerima sugesti ya. Mana seseorang yang sudah pintar mahir mempengaruhi orang lain ini sangat mudah memasuki pikiran bawah sadar orang lain teman-teman. Nah, ini saya akan membagikan 5 cara sugesti ini bisa masuk ke pikiran. Oke, melalui apa saja? Tolong teman-teman perhatikan dan simak videonya ini supaya Anda tahu saat Anda menekuni atau Anda memutuskan belajar hipnotis, Anda jadi tahu nih bagaimana cara kerjanya. Kok bisa ya orang ini mudah terpengaruh ya, karena itu tadi kata-kata ini masuk ke pikiran alam bawah sadar, bukan ke pikiran sadar teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama, bagaimana pikiran bawah sadar itu terbuka, bisa menerima sugesti, yaitu melalui figur otoritas teman-teman. Maksudnya bagaimana Mas Nuk figur otoritas itu? Seseorang yang mempunyai otoritas yang tinggi, kata-katanya ini tidak terkritisi ya, atau bahasa mudahnya langsung tembus ke pikiran alam bawah sadar. Contoh, orang tua kalau di dalam lingkup rumah ini kan sebagai orang yang mempunyai figur otoritas yang tinggi di hadapan anak-anaknya. Maka kata-kata orang tua ini mempunyai daya hipnosis ya, atau mempunyai daya sugesti yang kuat sehingga langsung tembus ke pikiran bawah sadar anak-anak gitu. Kemudian seorang pemimpin ya, pemimpin macam-macam, entah itu pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin instansi, atau seseorang yang dikategorikan memimpin keagamaan, entah itu ulama, pendeta, kiai ya. Orang-orang yang mempunyai jabatan ini juga mempunyai figur otoritas yang tinggi. Masih berkaitan yang pertama tadi ya, figur otoritas ini juga sangat mudah untuk membuat kata-katanya langsung tembus ke pikiran alam bawah sadar. Oke. Nah, ketika Anda di rumah pun ya, kan Anda sebagai, misalkan sebagai seorang suami, tentu Anda mempunyai otoritas yang tinggi terhadap istri dan anak Anda. Maka Anda ketika berkata ya, mereka cenderung menuruti kata-kata Anda dan melakukan apa yang Anda katakan. Begitupun pula dengan pemimpin kelompok tadi ya, pemimpin kelompok tadi ada ustadz, kiai, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan ini juga mempunyai otoritas yang tinggi yang mudah mensugesti atau mempengaruhi jamaah atau anak buahnya teman. Oke, kemudian yang kedua adalah identitas kelompok. Identitas kelompok ini menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan rasa solidaritas
Ya, contohnya ketika seseorang ini teridentifikasi dalam satu kelompok tertentu, maka sang pemimpin kelompok ini akan sangat mudah juga menembus pikiran alam bawah sadar anggota-anggotanya. Maka tidak heran untuk hal yang negatif, misalkan ada yang namanya geng motor kan. Nah, kenapa mereka para anggotanya ini melakukan tindak kriminal tanpa dipikir dulu ini merugikan orang lain atau nanti bahkan bisa membuat mereka tertangkap dan masuk penjara? Ya karena mereka merasa satu identitas gitu ya. Itu contoh yang negatif ya, atau yang contoh yang lain banyak. Organisasi-organisasi pencaksilat. Nah, ini kan di Indonesia banyak kan? Karena merasa satu hati, satu saudara, satu solidaritas gitu ya. Maka ketika ada satu anggota diganggu, yang lainnya ikut bereaksi gitu. Apalagi ada pimpinan ini atau pemimpin kelompok ini menyuruh mereka melakukan sesuatu, ya mereka bergerak ya. Dan banyak sekali kelompok-kelompok organisasi ya, banyak sekali ya di Indonesia ini ya. Ketika sang pemimpin mengarahkan, mereka langsung menuruti. Itu contoh kedua, bagaimana pikiran bisa ditembus melalui identitas kelompok, teman-teman. Yang ketiga adalah melalui relaksasi ya. Seseorang yang dalam keadaan santai, rileks ya, dalam kondisi pikirannya, tubuhnya, fisiknya, ototnya ini dalam keadaan kendor ya, ototnya kendor, pikirannya lagi slow, ini juga mudah dimasuki sugesti, teman-teman ya. Sugesti mudah masuk. Maka Anda jika melihat seorang penghipnotis melakukan proses hipnosis, mereka dibuat tidur hipnotis kan. Nah, ini menjawab bahwa orang yang dalam kondisi rileks yang sangat tinggi, maka sugesti juga mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, tidak harus dengan lakukan seperti hipnoterapi atau hipnotis, tidak ya. Ini orang-orang yang dalam keadaan santai, maka sugesti itu mudah tembus, mudah masuk ke pikiran. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, melalui proses hipnotis, teman-teman. Ya, hipnotis ini macam-macam. Ada yang hipnotis dengan percakapan saja, hanya berbincang-bincang saja tanpa dibuat tidur hipnotis, hanya ngobrol-ngobrol. Itu juga bisa menembus pikiran alam bawah sadar dan sugesti bisa masuk. Atau dengan metode hipnotis yang konvensional dibuat tidur, sama aja ya, itu juga sugesti langsung masuk, tembus ke pikiran alam bawah sadar. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman, adalah ketika seseorang ini prioritas dalam kondisi meditatif ya, atau kondisi meditasi. Orang-orang yang sering melakukan proses meditasi ini bisa diartikan banyak hal ya. Orang yang sedang melakukan meditasi beneran yang seperti Anda bayangkan atau Anda lihat, atau orang yang sedang melakukan olah pernafasan, dzikir, wirid, ini juga mudah termasuki oleh sugesti, teman-teman. Gampang sekali, mudah trance, mudah masuk ke pikiran alam bawah sadar. Nah, itu tadi 5 cara bagaimana sugesti ini bisa masuk dengan mudah ke pikiran alam bawah sadar. Dan untuk detailnya, teman-teman nanti bisa mendapatkan secara lebih gamblang lagi saat teman-teman nanti mau belajar ilmu hipnotis ya. Karena kelima hal tadi semuanya termasuk dalam proses pembelajaran ilmu hipnotis. Selengkapnya Anda bisa mendalami, Anda bisa memperdalam bagaimana cara sugesti ini bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar. Nah, ini sangat menarik ya, teman-teman, karena kebutuhan hidup dan kehidupan ini memang saling mempengaruhi antara satu orang dan orang lainnya. Dan buat Anda yang mau mendaftar di kelas privat hipnotis, teman-teman bisa
menyimpan nomor saya, WhatsApp saya di sini ya, atau buat Anda yang mau membeli e-book saya, e-book kitab My Dream Notice, teman-teman juga bisa menghubungi saya. Nanti silahkan Anda kontak saya, nanti akan saya berikan informasi lengkapnya ya, tentang e-book kitab My Dream Notice, ataupun buat Anda yang mau mendaftar di kelas privat My Dream Notice. Oke, demikian dulu teman-teman, dan sekali lagi sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Timnas Arab Saudi. Kita doakan Timnas kita membawa 3 poin ya. Oke, see you next time, bye bye, salam hipnosa.